Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu-Ibu, hari ini saya diberikan amanah untuk menjelaskan bagaimana penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data di pertemuan kita pertama. Kemudian nanti di pertemuan kita kedua adalah bagaimana melakukan penilaian kualitas penelitian, kemudian melakukan pertimbangan etik di dalam riset, kemudian juga ada hierarchy of evidence-nya. Jadi ada nanti bagaimana kita melakukan penelitiannya itu seperti apa tahapan-tahapan yang wajib yang harus dilakukan. Itu nanti akan kita bicarakan di pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan pertama, saya diminta untuk menjelaskan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Oke. Jadi semuanya itu ada di dalam scientific research sebenarnya. Scientific research ini artinya adalah bagaimana sebuah penelitian itu mampu dikemas dengan cara-cara yang ilmiah. Jadi penelitian itu dikemas dalam cara-cara yang ilmiah dan dia menghasilkan dua komponen utama. Ketika kita melihat sesuatu itu secara ilmiah, kita menghasilkan yang pertama ada paradigma kualitatif. Di dalam paradigma kualitatif ini, kita nanti akan melakukan riset atau penelitian di bidang kualitatif. Sementara apa itu kualitatif? Ada ibu-ibu yang tahu apa itu kualitatif? Bu Yuhafiza, pernah dengar kualitatif? Mendengarnya ada apa? Ada ya, masih ingat? Tapi nggak tahu apa definisinya? Tidak, Ibu? Agak lupa, Pak. Nggak salah. Kuantitatifnya angka, kuantitatif huruf gitu ya, Pak? Oke, benar-benar. Jadi penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang data-datanya tidak berupa angka. Jadi itu yang dinamakan dengan kualitatif. Artinya semua informasi yang kita dapatkan dari responden itu dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk ungkapan, dan semuanya itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk huruf. Nah, itu dinamakan dengan penelitian kualitatif. Jadi artinya ketika kita melakukan paradigma kualitatif, kita melepaskan paradigma statistik. Jadi kata kuncinya ketika kita menggunakan penelitian kualitatif, maka acuan kita menarik suatu kebenaran atau suatu kesimpulan atau suatu pernyataan yang sahih, yang mungkin barangkali di pertemuan kemarin dengan dosen-dosen sebelumnya, Ibu mendengar istilah validitas, valid, sahih, benar. Nah, itu diambil dari ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan responden. Dan biasa kasus-kasus yang berparadigma kualitatif ini nanti biasanya dalam bentuk laporan kasus atau case study. Jadi misalnya kalau dulu di D3 itu ada penelitian akhirnya itu karya tulisnya dalam bentuk case study Dulu di tempat saya waktu saya mimpin di sana. Nah, itu ada namanya case study. Jadi penelitian studi kasus namanya. Dilakukan kepada satu orang pasien kemudian dicerna mulai dari awal sampai akhir, kemudian ditarik kesimpulan itu berdasarkan pernyataan informasi yang didapatkan dari pasien setelah kita mengobservasi pasien secara mendalam. Observasinya dinamakan dengan kalau dia diwawancarai maka namanya adalah deep interview, wawancara mendalam. Kalau observasi yang dilakukan maka observasinya juga mendalam. Jadi artinya satu pasien kita teliti, kita telaah, kita analisis mulai dari awal proses sampai dengan akhir proses secara secara menyeluruh secara komprehensif, kemudian kita tuliskan Jadi semua pernyataan, semua kalimat yang dibikin kalau seandainya penelitiannya menggunakan paradigma kualitatif itu adalah menggunakan huruf tanpa adanya angka, tanpa adanya pengubahan statistik. Maka paradigma kualitatif ini turun ke bawah menjadi riset kualitatif. Jadi itulah yang kita kenal dengan riset kualitatif. Sementara di sisi yang kedua, itu saya coba ini.
Jadi di posisi yang kedua kita mengenal ada paradigma kuantitatif. Ini bertolak belakang ini, Bu, ya. Kalau ini tidak menggunakan statistik, maka paradigma kuantitatif full menggunakan statistik. Kenapa? Karena paradigma ini menggunakan angka, seperti Bu Yofiza tadi sampaikan, ya. Jadi ketika kita bermain dengan data, ketika kita bermain dengan angka, ya datanya itu berbentuk angka, maka paradigmanya bergeser menjadi paradigma kuantitatif. Di sini kita sudah menggunakan aturan-aturan statistik. Mulai dari awal proses sampai dengan akhir proses. Ya, maka kita harus mengenal bagian-bagian terpenting di dalam penelitian kuantitatif yang mengenai data berupa angka ini. Maka lahirlah ya di dalam paradigma kuantitatif ini risetnya adalah riset kuantitatif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita seorang tenaga kesehatan, apalagi ibu yang sudah bekerja, bisa nggak membuat laporan itu hanya kualitatif saja atau kuantitatif saja? Ini pertanyaan dasar ini. Bisa. Bisa. Jadi kualitatif Bisa. saja itu. Ya, bisa ya. Ya kualitatif. Datanya hanya berupa coretan dari awal sampai akhir bisa? Kalau Ibu megang program? Bisa. Bisa. Nah, Bisa. Kayak Bisa ya, Bu? Ini ya. kan ada itu. Bisa. Oh, bisa ya. Oke. Berarti kalau bisa berarti semuanya itu dibuat panjang ya, panjang kemudian diterangkan satu-satu ya. Tapi yang lazim ya biasa digunakan orang adalah melakukan mix ya, melakukan gabungan dua metode ini. Gabungan. Ya. Gabungan ini maksudnya ya, gabungan ini maksudnya kita mengcombine ya antara riset kualitatif dan riset kuantitatif. Di kebidanan ya pada umumnya adalah melakukan ini ya. Jarang yang melakukan penelitian yang hanya menggunakan satu paradigma ya. Dia melakukan mix metode namanya ya, mix method ya. Jadi kedua paradigma ini digabung. Maka biasanya di dalam nanti kalau kita mendapatkan hasil, di samping ada tabel, di bawahnya juga diceritakan berkenaan dengan tabel. Artinya ketika orang membaca hasil penelitian kita itu, orang akan semakin paham ya. Tabelnya terlihat dengan jelas, kemudian pemaknaan dari tabel itu juga dibikinkan di bawahnya. Ya, maka itu dinamakan dengan mix method. Ini saya kira ini ibu-ibu yang sudah selesai kuliahnya kemarin itu menggunakan mix ini kan, ya Bu Yuhafiza menggunakan mix ini atau bagaimana? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif, tanpa ada keterangannya. Mix ya. Dua-duanya, Pak. Ya, itu namanya mix ya. Jadi ketika kita menggabung ya satu metode ya, di mana di sana ada data dalam bentuk tabel, kemudian juga ada keterangan dalam bentuk pernyataan dalam bentuk huruf, itu namanya kita melakukan mix method namanya ya. Nah, itu yang biasa digunakan di kesehatan pada umumnya, termasuk juga di kebidanan. Oke ya, mungkin barangkali udah pada lupa ya. Kalau Bu Miki gimana kemarin hasil penelitian di D3-nya? Bu Miki? Bu Miki ini ya, terlalu serius pakai masker ini. Bu Miki? Atau jangan-jangan Bu Miki-nya nggak ada ini? Oke lah ya. Studi kasus, Pak. Ya, kalau studi kasus, itu baru dia menggunakan kualitatif ya. Itu tanpa ada angka ya. Ya memang di tempat saya dulu, waktu saya juga yang membuat panduannya bagaimana membuat penelitian kualitatif itu. Ya. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Begitu kayaknya tidak ini ya. Nah ini lihat paradigma pertama yang sudah kita lihat tadi di antara dua itu adalah paradigma kualitatif. Paradigma kualitatif, maka metodenya adalah metode kualitatif. Sementara paradigma kuantitatif, metodenya adalah metode kuantitatif. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya.
Nah, di dalam paradigma kualitatif ya itu memahami perilaku manusia dari sudut pandang si aktor. Nah, itu yang dinamakan dengan studi kasus ya. Yang dikerjakan Bu Elni barangkali ya. Jadi ketika kita memahami perilaku manusia dari sudut pandang si aktor ya, orang yang kita dapatkan informasi darinya, nah itu merupakan penjabaran dari metode kualitatif. Sementara pada metode kuantitatif ya, kita mencari fakta atau penyebab fenomena sosial secara objektif. Ya, jadi kita mencari fakta atau penyebab fenomena sosial secara objektif. Artinya apa? Dia tidak hanya terpengaruh kepada sudut pandang si aktor saja, tapi ada faktor-faktor lain yang harus dilihat. Ya, misalnya hubungan antar variabel, ya, atau bisa saja nanti pengaruh daripada lingkungan, ya, atau pengaruh-pengaruh lain yang dilihat di sana. Itu dikenal dengan fenomena sosial secara objektif. Jadi semuanya itu kita lihat secara objektif. Kemudian di dalam metode paradigma kualitatif itu, dia menggunakan pendekatan fenomenologi namanya. Ya, pendekatan fenomenologi ini adalah dilihat ya bagaimana kondisi saat itu. Ya, itu dinamakan dengan pendekatan fenomenologi. Sementara kalau dia kuantitatif, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan logikal positif. Ya, jadi dilihat realnya seperti apa, ya, logiknya seperti apa pada saat kita melakukan penelitian. Kalau kemudian ya perbandingan lainnya pada paradigma kualitatif dia uncontrolled, naturalistic, observational measurement, ya, dia susah untuk dikontrol, ya. Dan dia adalah natural observasi measurement. Jadi pengukuran observasi naturalnya itu ya seperti apa yang dilihat saat itu. Tidak bisa ditambah-tambahkan, tidak bisa dikurang-kurangi. Ya, maka dia lebih ke pendekatannya adalah pendekatan kasus namanya. Ya, sementara kalau dia paradigma kuantitatif, dia itu obstruksif, ya, dan terjadi kontrol measurement di sana. Jadi ada pengujian yang bisa dikontrol. Maka biasanya di dalam paradigma kuantitatif ini kita bisa saja melakukan kontrol terhadap sampel. Kita bisa saja melakukan kontrol terhadap variabel. Kita bisa saja membatasi ya sampai sejauh mana sebuah sampel atau sebuah variabel itu diintervensi ya. Maka itu masuk ke dalam paradigma kuantitatif ya sebagai perbedaannya. Kemudian di dalam paradigma kualitatif itu dia subjektif. Ya, kenapa? Ya, karena kita lihat orang secara langsung. Ya mau tidak mau ketika kita berinteraksi dengan orang pasti juga ada perasaan subjektif, ya. Kemudian ada insider perspektif. Kemudian tidak menjaga jarak dengan data. Ya, kenapa? Karena kita langsung melakukan observasi kepada responden. Sementara kalau dia paradigma kuantitatif karena kita menggunakan kuesioner, tentu dia akan objektif. Kemudian outsider perspektif, jadi tidak ada perspektif lain yang muncul yang berkenaan dengan perasaan subjektif. Ya. Dia hanya berbasis pada data. Kemudian dia juga bisa menjaga jarak dengan data. Ya. Jadi karena ya, kalau saudara sebar angket, ya ibu-ibu sebar angket nanti, maka angket itu saja yang sampai ke responden. Kemudian dia kembalikan. Kalau kita langsung wawancara kepada responden, kita sudah dipandu dengan adanya guided ya dalam bentuk borang wawancara seperti itu. Jadi ada panduan ketika kita melakukan wawancara dengan responden. Kemudian di dalam paradigma kualitatif yang lain adalah grounded, discovery oriented, dan exploratory, ekspansionis, deskriptif, dan induktif. Jadi ketika kita melakukan penelitian kualitatif itu penelitiannya mendasar, paling bawah. Kemudian discovery oriented, dia bertujuan kepada temuan ketika kita melihat data. Kemudian kita juga bisa melakukan exploratory terhadap data yang kita temukan. Bisa kita kembangkan juga dalam bentuk ekspresionis, bisa juga kita gambarkan, dan bisa juga kita ambil kesimpulan dengan melihat bagaimana data itu per masing-masing responden. Tetapi karena dia kualitatif, apalagi studi kasus, biasanya respondennya itu terbatas. Jadi semuanya itu serba terbatas kalau kita melakukan penelitian secara kualitatif. Ya. Tetapi kalau dia penelitiannya bersifat kuantitatif, dia tidak mulai dari bawah, ya.
bisa saja dia merupakan lanjutan dari suatu riset, ya. Karena sudah ada orang temukan sebelumnya, contohnya COVID ini sekarang. SARS-CoV-2 itu sebenarnya sudah ada dulu SARS-CoV-1. Jadi dia tidak dimulai dari dasar. Dia bisa menjadi penelitian lanjutan. Dan dia merupakan verification oriented. Jadi tujuannya adalah untuk memverifikasi ya bagaimana keadaan sesungguhnya di lapangan. Dia bersifat mengkonfirmasi, dia bersifat mereduksi, dia bersifat melebarkan, dan dia adalah hipotetik ya, dia melakukan hipotesis terhadap penelitian, dan penelitiannya itu bersifat deduktif. Ya, deduktif itu maksudnya adalah teorinya sudah ada, kita tinggal membuktikan apakah teori itu masih sama dengan keadaan sekarang. Ya, itu dinamakan dengan deduktif. Kemudian perbedaan lainnya di paradigma kualitatif ini, dia berorientasi proses. Ya, makanya studi kasus itu prosesnya yang dilihat. Ya, bagaimana misalnya menangani pasien preeklamsi misalnya, maka orientasinya proses. Apa tindakan-tindakan yang dilakukan? Tindakan-tindakan itu dicatat, kemudian dilakukan analisis, dilakukan evaluasi, kemudian disampaikan hasilnya. Ya, dia berorientasi kepada proses. Sementara di paradigma kuantitatif, dia berorientasi hasil. Artinya, semua data yang dikumpulkan untuk masing-masing variabel itu nanti dianalisis. Kemudian hasilnya itu nanti yang akan dilaporkan. Apakah misalnya ya hasil akhirnya berpengaruh ya pemberian pemberian tindakan ya, pemberian penyuluhan. Nah, itu dinamakan dengan berorientasi kepada hasil. Kemudian selanjutnya perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif, validitas. Nah, ini dia. Saya cari ini tadi betul. Ya. Pada penelitian paradigma kualitatif, dia validitas itu sangat penting, nyata, kaya, dan mendalam. Ya. Tapi dia hanya sampai ke validitas. Ya. Tapi kalau dia melakukan metode kuantitatif, tidak hanya validitasnya, tapi dia sampai ke reliabilitas sangat penting. Hard data itu harus ada, dan data itu mudah direplikasi. Itu syarat dari penelitian kuantitatif. Mungkin barangkali sambil mengingat-ingat nih Ibu, pelajaran Ibu yang lama, apa itu validitas Ibu? Saya lihat ini di pertemuan ke-6 ada ini. Ada validitas, mungkin sudah disampaikan Pak Andi, Ibu. Kemudian juga ada reliabilitas. Boleh bantu saya, Bu, apa itu pengertian masing-masingnya? Apa itu validitas, ya, kemudian apa itu reliabilitas? Boleh dibantu, Bu Rani? Bu Rani? Iya, Pak. Ya, apa itu, Bu, validitas, Ibu? Sudah belajar ini saya lihat di pertemuan ke-6. Pengukuran yang kemungkinan sesuai dengan kenyataan kayak gitu, nah, Pak. Sesuai dengan dunia gimana ya? Coba arti singkatnya aja apa, Bu? Apa itu validitas? Alat ukur yang sejauh mana alat tersebut mengukur apa yang diklaim untuk diukur. Itu pengertiannya, Bu. Kalau apanya, Bu? Kalau artinya validitas itu apa, Bu? Ya, jadi kalau alat valid itu adalah suatu alat ukur ya, mengukur sesuai dengan apa yang diukur, itu validitas ya, itu pengertiannya. Saya bertanya sekarang, validitas itu apa artinya, Bu? Kalau Ibu katakan tadi alat ukur mengukurnya sesuai dengan apa yang diukur, itu artinya apa itu? Suatu ukuran ya. yang menunjukkan. Jadi artinya yang singkatnya benar ya, benar, sahih ya. Jadi validitas itu gampangnya Ibu, biar jangan, sebenarnya kalau definisinya Ibu sampaikan tadi benar ya. Jadi validitas itu adalah benar, sahih ya. Jadi kalau ditanyakan definisi, apa itu definisi ya, sama dengan katakanlah alat ukur ya. Ketika dia mengukur sesuatu itu sesuai dengan hasil ukurannya, itu dinamakan dengan hasil pengukurannya itu benar, sahih ya, dapat dipercaya. Ya, itu validitas. Kemudian reliabilitas apa itu?
bahasa kitanya apa itu, Bu Rani? Ini nyambung, Bu Rani. Jadi makanya saya tidak pindahkan bertanya ke yang lain. Bu Dewi lah, Bu Dewi. Kayaknya berani. Bu Dewi, kira-kira tahu Bu Dewi apa itu reliabilitas? Bu Dewi? Tahu Bu Dewi apa itu reliabilitas? Bu Dewi senyum-senyum aja ya. Saya pindah dulu lah ya. Ke Bu Indah, Bu Indah. Ayo Bu Indah. Ayo Bu Indah, apa itu reliabilitas? Masih mute Ibu? Oke. Suatu alat ukur yang dapat dipercaya atau yang dapat diandalkan, Pak. Asik, mantap. Jadi reliabilitas itu andal, ya. Jadi kalau saya itu lebih senang mengajarkan itu, Bu. Key point-nya apa, ya. Jadi kata kuncinya itu apa? Jadi kalau validitas dia sahih, valid, ya, dapat benar, ya. Kalau dia reliabilitas itu adalah andal, ya. Kalau dalam bahasanya karena dia reliability berarti keterandalan. Ya, artinya reliabilitas itu satu tingkat di atas validitas, ya. Kalau seandainya sebuah data di dalam pengujiannya sudah reliable, maka pasti dia valid. Tetapi data itu tidak akan reliable walaupun dia sudah valid. Nah, jadi maka dikatakan di sini reliabilitas ini satu tingkat di atas validitas. Maka tingkatannya kalau dia di kualitatif, ya tingkat tertingginya itu hanya validitas. Sementara kalau dia melakukan kuantitatif, tingkatannya itu setingkat lebih tinggi, kita bisa menguji reliabilitas suatu data. Ya. Jadi reliabilitas untuk penelitian yang bersifat kuantitatif itu sangat penting. Hard datanya itu adalah segalanya. Ya. Jadi data mentah ya yang sudah dapatkan ketika melakukan penelitian, ya ibu-ibu lakukan penelitian nanti, itu penting ya untuk didapatkan. Tidak boleh datanya itu tidak tersedia. Jadi kalau ibu melakukan penelitian nanti meneliti tentang preeklamsi namanya nanti misalnya harus ada data itu, ya hard data itu harus tersedia, baru bisa kita melakukan penelitian kuantitatif. Kemudian datanya itu mudah direplikasi, ya. Jadi misalnya ibu sudah dapatkan suatu kuesioner yang sudah valid, ya. Kuesioner yang sudah valid ini karena ibu kuantitatif, ibu lanjutkan dengan pengujian reliabilitas. Ya, jadi kuesionernya sudah valid dan sudah reliable. Maka ketika ibu lakukan penelitian di tempat yang berbeda, mestinya hasilnya itu tidak akan jauh berbeda dari tempat yang semula. Ya, itu dinamakan bahwasanya datanya itu mudah direplikasi, mudah digandakan. Ya, wah saya kekurangan data ini, ambil di tempat lain. Nah, maka datanya itu akan mirip, ya, akan serupa. Kenapa? Karena kuesioner yang kita gunakan untuk pengumpulan data itu. Ya, kita terhenti tadi di validitas, ya, dan reliabilitas, ya. Kemudian yang perbedaan yang selanjutnya itu adalah holistik, ya. Holistik ini artinya ya dia tidak membeda-bedakan ya mana bagian yang dilihat ya. Jadi dia dilihat secara keseluruhan. Kemudian sifatnya di dalam paradigma kualitatif itu dia mensintesa namanya. Ya, mensintesa itu artinya dia melihat ya satu kasus, kemudian dia lihat uraian proses yang terlihat dari kasus-kasus tersebut, itu dinamakan dengan sintesa. Sementara pada paradigma kuantitatif dia bersifat partikularistik ya. Jadi perbagian. Ya, makanya kita mengenal ada masing-masing variabel yang kita kaji. Ya, ada variabel bebas ya yang dinamakan dengan variabel independen. Kemudian ada juga variabel dependen yaitu variabel terikat. Kemudian sifatnya tidak lagi mensintesa di sana tapi menganalisis ya. Jadi di samping dia menggunakan banyak variabel ya, sekurang-kurangnya itu ada 2 variabel penting ya. Kemudian juga dia melakukan analisa ya, dia analyze ya. Namanya kalau kita menggunakan paradigma kuantitatif. Nah, inilah perbedaan yang sangat mencolok ya kalau kita mau membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Oke, saya lanjutkan, Ibu-Ibu. Ya.
Kemudian riset kualitatif ini ya, dia bersifat mengungkap makna ketika peneliti menyatu dengan data. Ya, jadi kualitatif ini ya pernyataan-pernyataan atau huruf yang kita bikin ya, dia mengungkap makna ketika peneliti menyatu dengan data. Ya, ketika menyatu dengan data tentu riset kualitatif ini bermakna ya, tapi kalau tidak menyatu dengan data, ini risetnya terpecah ya jadinya. Jadi orang ketika membaca hasil penelitian kita itu harus membaca secara menyeluruh, ya, baru bisa dia tahu apa maksud dari penelitian yang kita lakukan. Beda ya dengan kuantitatif. Kalau dia kuantitatif ini, dia menguji hipotesis ya, yang mengawali proses penelitian. Karena dia sudah memfokuskan untuk menguji hipotesis, ya misalnya ada hipotesisnya ada hubungan ya antara variabel A dengan variabel B misalnya, ya maka dia mengawali ya hasil kajian dengan menguji hipotesis dalam proses penelitiannya. Jadi sasaran akhirnya nanti, muara akhirnya dia akan membuktikan hipotesis ini. Apakah hipotesisnya itu yang dipakai adalah hipotesis positifnya atau hipotesis negatif yang terjadi di dalam penelitiannya. Jadi kalau dia sudah menggunakan riset kuantitatif, ada satu nanti yang penting untuk dilihat itu adalah hipotesis. Bagaimana bentuk hipotesisnya? Ya, bagaimana bentuk hipotesisnya? Apa? Oh, Nindi. Ya. Selanjutnya, di dalam riset kualitatif itu kita juga melihat ada konsep berupa tema, gambaran, ya, dan taksonomi, ya, ada klasifikasi atau kategorisasi, ya. Jadi nanti kalau membaca penelitian bersifat kualitatif, nanti akan ada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan fenomena yang kita lihat ketika kita melakukan penelitian kualitatif. Sementara di dalam penelitian riset kuantitatif, dia berupa konsep, berupa variabel-variabel yang unik. Ya. Variabel-variabel yang unik ini yang penting itu nanti seperti yang saya sudah sampaikan, ada dua variabel penting yang selalu dilihat kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, ya, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kemudian kita lanjutkan ya perbedaannya. Dalam penelitian kualitatif, instrumen yang dikembangkan itu secara ad hoc, ya, instrumennya itu ad hoc, ya sudah ada saja, dan spesifik pada setting dan peneliti. Jadi dia itu lebih fokus ya spesifik pada bagaimana peneliti itu membuat ya bentuk bentuk tempat ya, bentuk kajian ya di dalam penelitiannya. Jadi peneliti menjadi objek utama untuk menentukan setting. Ya. Tetapi kalau dalam penelitian kuantitatif, instrumen yang dikembangkan secara sistematik dan terstandar sebelum pengumpulan data. Artinya apa? Segala instrumen ya yang kita gunakan untuk pengumpulan data itu harus sistematik. Sistematik itu artinya apa? Instrumen itu sudah layak ya, sudah valid ya, sudah benar ya. Kemudian nanti setelah uji validitas dilakukan pada instrumen, kita juga lanjutkan seperti yang saya sudah sampaikan tadi dengan melakukan uji keterandalan atau uji reliabilitas ya. Jadi maka dikatakan di sini untuk riset kuantitatif itu instrumen itu dikembangkan secara sistematik dan terstandar ya. Jadi kata-kata terstandar ini mengatakan bahwasanya instrumen itu sudah valid dan sudah reliable sebelum dilakukan pengumpulan data. Kemudian ya dalam riset kualitatif itu data itu dalam bentuk kata-kata atau kesan ya yang bersumber dari dokumen, observasi atau transkrip ya. Jadi kalau kalau ibu-ibu nanti melakukan penelitian kualitatif, itu bisa saja nanti yang menjadi sumber utamanya itu adalah studi literatur ya. Jadi literatur dari banyak jurnal dikumpulkan ya, kemudian dijadikan dianalisis, kemudian dilakukan pembahasan ya, dianalisis, lakukan pembahasan, kemudian ditarik suatu kesimpulan, maka itu dinamakan dengan penelitian riset kualitatif dengan bersumber dokumen ya, dokumen saja. Ada juga sumbernya itu observasi ya, seperti yang saya contohkan tadi, ada studi kasus ya, studi kasus untuk kasus preeklamsi misalnya, maka ibu observasi mulai dari awal sampai dengan proses berjalan kemudian berakhir, maka ibu kumpulkan, ibu catat ya, kata-katanya dibuat ya, diselesaikan, maka itu dinamakan dengan sumber datanya adalah observasi.
Ada juga sumber datanya itu transkrip. Ya, transkrip ini adalah gabungan ya antara dokumen dan observasi. Transkripnya bisa saja nanti transkrip yang sudah disediakan secara sistematis juga oleh peneliti, tetapi bisa juga transkrip itu berjalan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi tergantung nanti bagaimana transkrip itu dibikin, ya. Bagaimana proses awal pembikinan dari transkrip ini. Tetapi kalau penelitian riset kuantitatif, datanya itu dalam bentuk angka dari pengukuran dengan presisi tinggi, ya. Bahkan nanti mungkin barangkali ibu-ibu sudah mengenal ya, datanya itu ada yang dalam bentuk nominal, ya, dalam bentuk ordinal, dalam bentuk interval maupun dalam bentuk rasio, ya. Di mana keempat-empatnya itu nanti memiliki pengukuran dan presisi yang tinggi untuk dijadikan pembahasan di dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Kemudian ya di dalam riset kualitatif itu teori dapat bersifat kausal atau non kausal dan induktif. Jadi teori itu bisa saja tidak ada, ya. Kalau kita melakukan penelitian secara kualitatif. Tetapi kalau dalam penelitian kuantitatif teori itu penting, ya. Jadi kajian untuk menarik suatu kesimpulan penting adanya tinjauan kepustakaan, ya. Jadi perbedaan yang cukup signifikan yang membedakan antara riset kualitatif dengan riset kuantitatif itu adalah pembuatan tinjauan kepustakaan, ya, atau kajian teori namanya, jadi terserah namanya nanti ya sesuai dengan buku panduan nanti yang akan pedomani ya dalam bikin suatu penelitian. Selanjutnya dalam riset kualitatif itu prosedur risetnya sangat khas dan replikasi sangat jarang dilakukan. Kenapa dikatakan sangat khas? Karena dia case by case, ya, kasus demi kasus yang dilihat, kasus demi kasus yang diobservasi, yang diamati, kemudian kasus demi kasus itu juga nanti yang dilakukan penanganan ya terhadap proses-proses yang dilakukan pada kasus yang dilihat. Tetapi kalau di dalam penelitian kuantitatif, prosedur riset itu terstandar dan replikasi perlu dilakukan. Ya, jadi kebalik ya. Kalau ini replikasi tidak mungkin dilakukan karena setiap manusia itu unik ya. Satu preeklamsi dengan preeklamsi lainnya belum tentu sama ya. Maka replikasi itu sangat jarang dilakukan. Tapi kalau dia prosedurnya riset kuantitatif, nah itu malahan replikasi itu perlu dilakukan ya, perlu dilakukan malah. Jadi terbalik ya. Kemudian selanjutnya di dalam riset kualitatif itu analisis itu dilakukan untuk mengekstraksi tema dari temuan-temuan riset. Ya, di analisa itu dilakukan untuk mengekstraksi tema dari temuan-temuan riset. Jadi analisis itu dilakukan agar temuan-temuan riset itu bermakna, ya. Jadi analisis itu dilakukan agar apa yang diobservasi pada kasus langsung ke manusia, ya, dengan kasus-kasus tertentu itu bisa bermakna. Jadi dia diekstrak, ya. Sementara kalau dia penelitian riset kuantitatif, analisis itu menggunakan statistik, ya, menggunakan tabel, atau menggunakan diagram yang dikaitkan dengan hipotesis. Jadi semua kajian-kajian itu dikaitkan dengan hipotesis. Bagaimana dugaan sementara? Ya, dia menggunakan statistik, ya, dia menggunakan tabel seperti yang kita sudah belajar di kemarin di statistiknya, atau dia juga menggunakan diagram yang kaitannya itu langsung kepada hipotesis yang ditegakkan di awal melakukan penelitian. Nah, itulah kira-kira ya perbandingan antara riset kualitatif dengan riset kuantitatif, ya. Maka kesimpulan ya yang bisa kita ambil kriteria bagi terwujudnya scientific knowledge ya antara riset kuantitatif dengan riset kualitatif ya. Pada riset kualitatif itu dia credibility ya. Harus kredibilitasnya muncul. Kenapa? Karena dia mengkonstruksi realitas yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya. Artinya ya orang yang melakukan penelitian kualitatif itu harus qualified, ya, harus kredibel melakukan suatu pengamatan ya langsung kepada responden. Ya, dia betul-betul memahami ya kajian-kajian yang dia lihat ketika melakukan penelitian kualitatif. Saya contohkan saja preeklamsi. Itu artinya kalau dia mau melihat kasus preeklamsi secara lebih dalam, maka tentu dia harus memahami bagaimana preeklamsi itu terjadi, etiologinya seperti apa, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian proses agar preeklamsi itu bisa diselesaikan dengan baik, nah, itu tentu dia harus paham.
baru dia bisa melakukan penelitian yang bersifat kualitatif. Sementara kalau riset kuantitatif, dia hanya melakukan validitas. Ya, validitas itu artinya kalau di tingkat kredibel, dia baru melakukan validitas internal. Ya, validitas internal itu artinya dia harus menyadari bahwasanya dia bisa mengumpulkan data dengan baik, mengumpulkan data dengan benar, kemudian mampu membuat kuesioner atau instrumen penelitian itu dengan benar. Maka validitas awalnya adalah validitas internal. Kesahihan awalnya hanya kesahihan validitas internal. Ya. Kemudian pada riset kualitatif, dia transferability dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki kesamaan. Ya. Misal ya kasus-kasus yang mirip, ya, misalnya tentang hipotermi misalnya, ya, hipotermi apalagi ya itu kalau dia memiliki kesamaan konteks, maka dia harusnya bisa diterapkan pada konteks lain, ya, itu dinamakan dengan transferability. Tapi kalau di dalam penelitian atau riset kuantitatif, validitasnya itu sudah validitas eksternal. Nah ini sudah sangat nilainya lebih tinggi ya dibandingkan dengan ini, ya. Validitas eksternal itu artinya ketika dia hasilkan suatu instrumen penelitian yang sudah teruji validitasnya, maka orang lain juga bisa mengambil kuesionernya itu ya tanpa dia lakukan lagi uji validitas. Kenapa? Karena dianggap kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian itu sudah valid. Nah, itu dinamakan dengan validitas eksternal. Orang lain ya yang akan melakukan penelitian yang sama atau sejenis dengan penelitian yang sudah diuji alat instrumennya dengan validitas eksternal ini, maka tinggal pakai. Kemudian yang ketiga ya di dalam riset kualitatif itu kriterianya itu adalah dependability atau dikatakan sebagai stabilitas interpretasi, ya. Artinya kebenarannya itu adalah kebenaran interpretasi orang yang melakukan penelitian, ya. Kalau orang yang melakukan penelitian itu expert, ya, ahli di bidangnya, memahami keilmuannya, maka itu namanya stabilitas, ya, stabil ya hasil yang dia dapatkan. Interpretasi yang dia sampaikan itu bisa diakui kebenaran. Nah, maka dia subjektif, ya, tergantung nanti siapa yang melakukan penelitian untuk riset kualitatif ini. Tetapi kalau dia penelitian kuantitatif, ya, walaupun orang itu tidak memahami dengan sangat baik ya bagian-bagian tertentu di dalam kasus yang dia lihat, karena dia sudah melakukan uji validitas tadi yang sudah sampai ke validitas eksternal artinya sudah valid, dan dia juga bisa melakukan uji keterandalan, maka ya bagian-bagian substansi yang kira-kira peneliti tidak begitu paham dengan baiknya itu bisa lubangnya itu bisa ditutup ya dengan kita melakukan uji keterandalan untuk instrumen penelitian yang kita buat. Nah, itu dinamakan dengan reliabilitas. Yang terakhir Ibu, di riset kualitatif itu ada confirmability namanya. Ya, itu maksudnya adalah konstruksi interpretasi peneliti dapat ditelusuri kembali melalui catatan prosedur penelitian. Nah, ini penting ini Bu ya. Prosedur penelitian itu ketika kita melakukan penelitian yang bersifat kualitatif itu perlu dirunut. Artinya nanti ketika orang mau melakukan mereplika bagian-bagian yang telah kita lakukan, orang bisa melihat prosedurnya seperti apa. Ya, itu dinamakan dengan confirmability. Nah, tetapi berbeda dengan riset kuantitatif itu. Riset kuantitatif itu objektivitasnya yang penting. Bisa saja nanti cara dia pengambilan datanya berbeda, tetapi konsep awalnya itu sama. Ya, dia menggunakan instrumen penelitian yang sama yang sudah teruji validitasnya. Maka dia itu dinamakan dengan objektivitas. Ya, objektif ya ketika melihat hasil suatu penelitian. Oke Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sebenarnya sampai di sini ya tujuan dari pertemuan pertama kita sudah terpenuhi. Paham Ibu? Ada pertanyaan? Silakan. Belum jelas
Belum jelas, Pak. Ini Bu Ulang lagi, Samsiar ini. Ya Allah. Ya, ya. Kemana Ibu, Bu? Ya Allah, dari tadi. Ya. Pak, Ah, tadi sebelum Bapak ada, kami udah berjodoh-berjodohan sama anak-anak tuh tadi. astagfirullah. Jadi ambo keluar tadi Ibu jodoh-jodohan. Bapak belum. Hah? Iya, Allah. iya, tanyalah sama anak-anak tuh. Bapak belum datang tadi. Ambo lah masuk tadi Bu, tapi terlempar Ibu Samsiar yang terambil datang. Ambo lah Ibu kecil. Oke ya Bu ya. Tiap malam minggu taruh Itulah Bu. Pas malam minggu. Jadi gini ya Bu ya. Jadi Iya, yang malam minggu taruh jadi yang penting itu Ibu, ya saya kalau minggu udah harus di Padang masalah. Tadi juga kesibukan. Ibu kok nggak ikut HKN Bu? Ibu di Tigo Balehnya ada ada Ibu HKN-nya. Kerajo, Pak. Kerajo banyak loh di puskesmas. Nggak bisa ditinggal pasien, Pak. Iya. Nggak ada dari Tigo Baleh seorang lampak. Orang vaksin di Tigo Baleh, Pak. Vaksin iyo, pasien iyo. Pasien Ramilo tadi, Pak. Vaksin Ramilo. Ambo di mencalik mah Bu Samsiar terkirin ndak je sobo di HKN. Ambo panitia benar. Januari, Pak, Januari. Januari suhu tuh, Pak. Iyalah. Oke, ya Bu ya. Jadi ini ya Bu ya. Ini karena Bu Samsiar tadi di awal pertemuan tidak masuk ini, makanya sebenarnya ini adalah kesimpulan dari yang saya sudah paparkan pada slide-slide sebelumnya. Tapi saya rekam tadi Ibu ya. Jadi kalau seandainya Ibu tidak masuk di awal tadi, nanti bisa cek lagi videonya ya. Di YouTube. Di YouTube ya, di YouTube saya. Di YouTube-nya YouTube. Ya Bu ya. Iya, Pak. Oke. Di YouTube. Oke. Ada lagi? Oke, Pak. Ada lagi apa? Yang lain Bu selain Bu Samsiar? Ada yang mau ditanyakan? Dia udah tidur tuh, Pak. Itulah. Sudah tidur anak-anak. Nah, Bu Rosa paham Bu Rosa apa yang saya sampaikan? Bu Rosa aku jauh lagi nih kan. Apa malam Pak? Oke. Malam Pak. Bu Rosa lipnya tak banyak malam. Iya, ini malam kan. Kita baik Bu ya. Astagfirullah. Iya. Dia sama Mak jadi sih tenamanya di Pak. Iya Bu Rosa deh. Sambo Bu Samsiar iya lah tak balo lipnya apa nama. Balo. Ada Bu. Pulang meralek tadi Pak. Kan iya tuh. Bu Didi ada pertanyaan, silakan Bu Didi. Bu Didi. Nggak ada Pak. Bu Riza. Kalau kuliah jawab aku banyak galak. Bu Riza, paham Bu Riza? Bu Riza lagi galak. Bu Riza, jawab lah. Riza, apa Bu Riza? Paham Bu Riza? Ada hilang, astagfirullah. Oke. Kalau Eldi paham sedikit Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Biko paham banyak Ibu ya. Oke. Kalau gitu Ibu saya coba lanjutkan ya. Oh iya Ibu. Nanti ya di topik kedua ini kita melihat bagaimana kualitas penelitian itu ya. Saya coba stop share ini dulu. Kita lanjutkan dengan udah banyak sekarang ya, tadi sedikit. Sebentar ini ya.
Ya, sekarang kita lanjutkan bagaimana kita menentukan kualitas dari suatu penelitian. Secara umum ya Bu ya, secara umum penelitian kita itu share-nya terlihat ya Bu ya? Share screen-nya terlihat, Bu Dewi? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Loading, Pak. Nggak iwana tadi Bu. Dia kok kadang nampak. Lalu lihat Pak dia nampak barunya. Nggak jadi Bu. Calik nanti Bu. Iya Udah, belum. Pak. Udah. Anda Ibu tuh akan astagfirullahaladzim. Ibu ambo mau cari. Selain secali ya Bu. Calik baru satu pelajaran secali ya Bu. Atau calik nanai. Apa tuh gagah mana malam minggu dicari semua. Oke, kita lanjut ya Bu. Bagaimana cara kita melakukan penilaian kualitas penelitian? Jadi secara umum ya penelitian itu mempunyai tujuan ya. Yang pertama adalah mengeksplorasi. Bu Dewi. Oke. Jadi pertama kita mengeksplorasi. Nah, Ibu enggak mute Bu. Jadi terangnya ke Ibu tadi. Ya. Jadi tujuan dari penelitian itu yang pertama adalah mengeksplorasi. Apa itu mengeksplorasi? Tadi sebenarnya sudah kita sampaikan sedikit. Yang kedua mendeskriptif. Ya. Mendeskriptif itu artinya menggambarkan. Ya. Kemudian yang paling bagus itu adalah analitik dan eksperimental. Jadi nanti kalau bisa dikejar ya penelitian itu ke bagian analitik dan eksperimental. Maka nanti ketika kita melakukan penelitian ini ada pendekatan yang kita lakukan. Ya. Pendekatan pertama kita lakukan dengan cross section. Cross section ini bahasa kitanya potong lintang. Jadi ada bagian-bagian variabel itu yang terpotong nanti, yang merupakan kepunyaan dari berbagai macam variabel. Ya, itu dinamakan dengan cross section, potong lintang. Ada lagi yang longitudinal. Ya, dia berurut aja ke bawah. Misalnya pendidikan tinggi, sedang, sekian dengan frekuensi tertentu yang kita bahas kemarin. Ini dinamakan dengan pendekatannya longitudinal. Maka keterlibatan kita sebagai peneliti ketika kita melakukan penelitian ini, yang pertama adalah observasional. Ya, observasional itu artinya adalah kita melakukan penelitian dengan cara mengamati. Mengamati itu artinya kita tidak hanya melihat, tetapi kita mencatat. Jadi yang terpenting dalam observasional itu adalah melihat dan mencatat. Kemudian keterlibatan peneliti kedua itu adalah melakukan intervensional. Intervensional itu artinya kita melakukan tindakan kepada responden. Misalnya judul penelitian Ibu nanti bisa pengaruh pemberian penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan responden misalnya. Maka intervensi yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada responden. Sehingga nanti ketika kita melakukan analisis data akan ada dua tabel utama nanti, ya, pretest dan post-test. Antara pretest dan post-test biasanya ada intervensi di dalamnya. Di intervensi inilah nanti diberikan penyuluhan. Kalau seandainya penelitian kita itu adalah pengaruh pemberian penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan responden. Nah, itu dinamakan dengan intervensional. Sementara lokasi penelitian yang mungkin dilakukan ketika kita melakukan penelitian seperti ini, yang pertama adalah di klinik. Klinik ini bisa di BPM Ibu nanti, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, atau di mana tempat yang Ibu bisa dapatkan data. Kemudian, lokasi penelitian kedua itu adalah di masyarakat atau di lapangan. Artinya, Ibu melakukan penelitian di community namanya, di komunitas. Ya, bisa saja nanti di tengah-tengah masyarakat kota, tengah masyarakat desa, atau di kader-kader Ibu bisa juga melakukan penelitian. Itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat lapangan, ya, di masyarakat. Nah, kita lihat yang pertama ini, cross section. Apa itu cross sectional? Cross sectional itu artinya adalah penelitian dengan pengamatan sesaat atau dalam suatu periode tertentu dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian. Jadi barangkali ini di tiga ini yang Ibu lakukan. Ya, Ibu pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat, misalnya puskesmas, wilayah kerjanya, kemudian Ibu datang sekali saja, kemudian ambil datanya, itu dinamakan cross sectional. Jadi kalau bahasa kitanya agak-agak
Nanda dia makan gitu, Bu Samsir, kuliah, Bu, mandi. Ada nanti Bu, kata. Itulah, Bu. Kok hilang Pak, itu masuk lah enggak? Kamu pakai SPD malah, Bu. Pakai lo Telkomsel. Dua-duanya karena di situ. Jadi Tigo Bali aman, Bu? Biasanya aman. Biasanya aman ya, Bu. Nggak apa-apa pakai dia. Awak tinggal di Abu, Pak? Iya, di Abu, iya dakik dia orang katanya, Bu. 10 menit sampai tambah Ibu. Dakik dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Oh, dakik nak, Bu, sini. Oke, kita lanjut ya, Bu. Dinas kesehatan. Oh lah, bukannya di Muko tuh apa, Bu? Orang Manggaleh apa nak? Iya. Kafe apa? Iya, kafe. Salah Bu ya, di Muko tuh kafe. Lancian di kafe itu. Iya, tapi di kafe itu tembus di belakang rumah. Oh, iya tuh, Bu. Yang baca di kafe itu makan masalah kalau ada ke DKK. Oke, kita lanjut dulu ya, Bu ya. Parkir noto di belakang parkir. Iya. Iya, betul. Oke, kita lanjut dulu Ibu ya. Biar nanti saya takutnya sinyalnya ini, Bu. Saya off aja lah kamera. Ibu jangan off lah kameranya. Kayaknya di tempat saya agak kurang stabil ini. Oke, kita lanjut. Jadi cross-sectional ya, itu adalah penelitian dengan pengamatan sesaat atau dalam suatu periode tertentu dan setiap subjek studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian. Ya, ini dinamakan dengan penampang lintang atau transversal, gitu ya. Dan dia dilakukan pada penelitian eksplorasi, ya penelitian deskriptif atau penelitian analitik. Jadi 3 bentuk penelitian ini bisa dilakukan menggunakan cross-sectional. Apa contoh penelitiannya, Bu? Ya, seperti yang Bu Sam share kemarin, hubungan kejadian keputihan dengan apa kemarin, Ibu? Seperti itulah kira-kira, ya, judulnya yang akan bisa dibikin menggunakan cross-sectional. Artinya nanti akan ada irisan masing-masing variabel, ya, bagaimana hubungan antara kejadian keputihan itu dengan apa nanti yang dilihat oleh Bu Samsian, ya, itu cross-sectional. Jadi Ibu akan hasilkan nanti cross-tab namanya, ya. Tabel silang ya yang dimiliki oleh setidak-tidaknya 2 variabel. Bisa saja nanti 3 atau 5 variabel, itu tergantung nanti bagaimana variabel yang dipakai ketika kita melakukan penelitian. Oke. Lanjut ya, pemilihan tantangan penelitian itu tergantung kepada tujuan di awal tadi. Kalau seandainya Ibu nanti bertujuan untuk menelusuri faktor penyebab dari suatu penyakit misalnya, maka mungkin bisa akan dilakukan penelitian bersifat kasus kontrol, ya, case control, dan penelitian eksplorasi. Ya, kalau dia kasus kontrol, nah itu berarti kita memiliki setidak-tidaknya 2 kelompok, ya, kelompok yang diberikan intervensi itu case, kemudian kelompok yang tidak diberikan intervensi itu adalah kontrol, ya. Dan kita juga bisa melakukan penelitian yang bersifat eksplorasi, ya. Eksplorasi itu adalah menggali secara mendalam terhadap hasil atau temuan yang kita bisa temukan di lapangan. Itu dinamakan dengan eksplorasi. Selanjutnya, kalau seandainya tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui prevalensi, ya, angka kejadian, atau untuk mengetahui karakteristik responden, bagaimana karakteristiknya, misalnya jenis kelaminnya seperti apa, kemudian umurnya bagaimana, kemudian tingkat pendidikannya bagaimana, kemudian pekerjaannya seperti apa, itu dinamakan dengan karakteristik responden. Maka penelitian yang tepat dilakukan itu adalah penelitian deskriptif. Deskriptif ini adalah menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, dan cross-sectional. Jadi deskriptif cross-sectional artinya tidak hanya menggambarkan masing-masing variabel, tetapi juga dilanjutkan dengan melakukan cross-tabulasi silang tadi atau cross-tab tadi. Oke, Bu ya, selanjutnya ketika kita ingin menelusuri faktor penyebab penyakit ya dengan klasifikasi yang telah ada, maka penelitian yang mungkin kita lakukan itu adalah eksploratif deskriptif ya. Kita menggali lebih dalam bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian kita menggambarkan ya. Jadi eksploratif kemudian deskriptif. Kalau seandainya di dalam penelitian kita ingin mencari hubungan sebab akibat antara faktor risiko dengan timbulnya penyakit, maka yang paling tepat itu adalah kita melakukan penelitian eksperimental
atau kita juga bisa melakukan penelitian yang bersifat analitik. Oke, Ibu ya. Kalau seandainya penelitiannya adalah penelitian eksperimental, maka yang penting Ibu ingat nanti akan ada intervensi peneliti. Kalau seandainya nanti menghendaki yang diteliti itu adalah manusia, seperti kasus-kasus ya, maka tentu harus ada uji klinis ya, kita lakukan uji klinis ini nanti. Maka bagian yang terpenting juga harus ada nanti yang dinamakan dengan ethical clearance ya, kode etik penelitian kesehatan. Tolong diingat ini Ibu ya. Jadi kalau Ibu nanti melakukan suatu intervensi nanti kepada pasien misalnya, karena pasien itu adalah manusia, maka kita ada ranah kode etik penelitian kesehatan yang dilakukan kepada manusia. Maka harus lulus dulu Ibu, ethical clearance namanya, ya, kode etik penelitian kesehatan. Bagaimana cara mengurusnya? Alhamdulillah di Institut Kesehatan Prima Nusantara yang nanti Ibu ethical clearance ini, komite etik penelitian kesehatan itu sudah ada. Jadi Ibu nanti bisa saja mengurus nanti ke kampus ya. Kebetulan adanya itu di PPM di tempat saya bertugas ya, jadi Ibu nanti bisa menguji ethical clearance-nya di kampus saja ya. Tetapi walaupun diuji di kampus Ibu, dia terkontrol secara nasional di Kemenkes Ibu. Jadi nanti Ibu bisa melakukan uji ethical clearance di Institut Kesehatan Prima Nusantara nanti. Itu ya Bu ya di penelitian eksperimental. Kemudian kalau dia penelitiannya analitik, ya, peneliti itu secara pasif melakukan observasi pada perubahan yang terjadi untuk mengetahui sebab akibat. Ingat Ibu ya, ketika melakukan penelitian yang bersifat analitik, seluruh pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu harus ditanyakan. Bahkan pertanyaan yang tidak ada di kuesioner sebaiknya ditanyakan. Artinya apa? Kita mau menganalisa lebih dalam. Maka galilah seluruh informasi dari responden sehingga kita bisa menganalisis nantinya bagaimana membuat pembahasan itu secara lebih komprehensif. Jadi tanya seluruh pertanyaan yang tercatat, kemudian juga tanyakan juga pertanyaan yang tersirat. Jadi seluruh pertanyaan tanyakan kepada responden karena sifatnya itu kan hanya datang satu kali. Maka berlama-lamalah dengan responden, mengobservasi, mewawancarai, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan semua data yang cukup, sehingga data yang cukup itu bisa kita analisis dengan lebih baik. Nah, itu kalau kita melakukan penelitian bersifat analitik. Kemudian, kalau seandainya Ibu mau melakukan penelitian prospektif atau penelitian kohor, atau Ibu mau perspektif ini berarti dia maju ke belakang ya Ibu ya. Ibu bisa melakukan penelitian kohor. Kalau seandainya retrospektif, maka Ibu bisa melakukan penelitian kasus kontrol. Nah, ini tergantung nanti Ibu mau melakukan yang mana ya di dalam penelitian. Nah, itu penilaian kira-kira Ibu bagaimana penilaian kualitas dari suatu penelitian. Secara lebih lengkap ya, kita bisa sebenarnya melihat bagaimana bentuk penelitian itu ya. Oke, yang pertama adalah di sini adalah penelitian yang bersifat eksplorasi, yaitu dia rancangan ini menemukan faktor yang diperkirakan sebagai penyebab ya, mengetahui pendapat atau penerimaan masyarakat terhadap program pelayanan ya, perencanaan yang bisa dilakukan diantaranya adalah tentu harus ada dulu kasus baru ya, ada kasus baru kita bisa merencanakan. Dan pertanyaan penelitian yang muncul ketika kita melakukan penelitian secara eksplorasi itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan misalnya keturunan ya atau pola hidup tertentu atau ciri demografis atau lingkungan. Tujuan dari penelitian eksplorasi ini adalah untuk mengadakan penelusuran dan mengungkapkan faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau penyakit baru. Jadi pada umumnya Ibu, ketika kita melakukan penelitian secara eksplorasi harus ada dulu masalah baru, masalah baru muncul, ya maka kita baru bisa melakukan penelitian secara eksplorasi. Subjek studi yang akan kita lihat kalau kita melakukan penelitian eksplorasi itu adalah yang pertama adalah penderita,
Kemudian bisa kita larikan ke keluarga, ke kerabatnya, atau orang yang terkait dalam alam lingkungan. Ini cocok Ibu kalau seandainya Ibu mau mengeksplorasi COVID ini, maka yang pertama tentu Ibu lihat penderitanya, ya, siapa yang terkena COVID misalnya. Kemudian siapa keluarganya, ya, siapa yang kontak dengan si penderita COVID, ya. Kemudian siapa-siapa saja kerabat-kerabatnya yang juga kontak dengan penderita COVID, ya, atau orang-orang yang terkait dalam alam lingkungannya. Jadi nanti biasanya kalau meneliti COVID pasti tidak akan jauh-jauh dari kontak, ya, penderita, ya. Kemudian juga siapa-siapa saja, kemana-mana saja, ya, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksplorasi. Variabel yang mungkin kalau kita melakukan penelitian eksplorasi itu diantaranya adalah kondisi saat lahir, misal, ya, atau pertumbuhan, atau umur, gejala awal, apa yang dilakukan kehidupan sehari-hari, aktivitasnya apa, pekerjaannya apa, kemudian keturunan, ya, minum obat apa saja, kemudian riwayat persalinan, atau paritas, dan lain-lain. Jadi, semua variabel ini mungkin dilakukan kalau ingin Ibu melakukan penelitian eksplorasi. Ya. Nah, apakah penelitian eksplorasi ini bisa dilakukan dengan penelitian kualitatif? Bisa sebenarnya. Ya, bisa. Tapi tentu gaya untuk melakukan penelitiannya akan berbeda, ya. Sedapat mungkin kalau seandainya mau melakukan penelitian kualitatif untuk eksplorasi ini, lakukanlah fenomenologi, ya, apa fenomena-fenomena yang ditemukan ketika kita melakukan penelitian. Paham ya, Ibu? Ini saya takut saya berbicara sendiri aja ini, Ibu. Ya. Paham, Pak. Paham ya, Bu, ya? Paham. Nah, ya. Paham, alhamdulillah. Oke, pelaksanaan penelitiannya, ya. Pelaksanaan penelitiannya itu adalah kita melakukan pengumpulan data dengan kuantitatif, ya, maupun kualitatif yang saya sebutkan tadi, ya. Dengan teknik wawancara mendalam yang kita kenal istilahnya adalah deep interview, ya. Kemudian kita juga menyediakan kuesioner dan biasanya juga kita melakukan pemeriksaan fisik, misalnya datang ke rumah penduduk, lakukan pengecekan tensi, kemudian sesuaikan dengan apa yang mau dilihat pada responden. Nah, itu dilakukan pemeriksaan fisik. Analisa data yang dilakukan itu adalah analisa data secara kuantitatif dan kualitatif. Ya, kuantitatif kalau seandainya kita melakukan riset kuantitatif, dan kualitatif kalau seandainya kita melakukan riset kuantitatif yang mengarah pada faktor terjadinya masalah dan ditarik kesimpulan untuk dibuat laporan. Jadi yang paling penting, Ibu, ketika kita melakukan penelitian di samping datanya ada adalah kita melakukan pembahasan. Setelah pembahasan dilakukan, yang terpenting itu yang lagi adalah kita membuat laporan. Ya, Ibu baru tamat nanti apabila Ibu membuat laporan penelitian Ibu. Ya, kalau tidak dibuat laporan, nah, itu belum tamat-tamat juga. Ya. Jadi walaupun nilai Ibu A aja semua, tapi penelitian tidak dibuat, nah tamat itu. Ya, jadi akhir muaranya adalah membuat laporan penelitian. Ya Bu, ya Bu Samsiar, ya. Jangan lupa membuat laporan penelitian. Iya, Ya? Pak. Alah dimulai, Alun. Ya. Alah Ibu mulai. Judul Bu lado mah. Oh, adun deh Pak. Sadang Baraja itu judulnya ada 3 Pak. Lagu itu baru Pak. Wah, 3 loh Bu, astagfirullahaladzim. Tidak jadi cie itu loh Bu. 3. Banyak nah Bu, cie lah tuh Bu. Iya, dipilih dari 3 itu dulu Pak. Itu kan Sadang Baraja. Tidak kok 3 Ibu langsung S3. Ibu teman Ibu dokter Ibu. Judul 3, paten Pak tuh cari tadi 2 lain. Onde. Jadi yang paten tuh 4 paten sedang ada Bu. dipertimbangkan nih. Hah? Alah jadi Ibu kecian ke pembimbing alun. Alun ini tak baru keluar baru judul apa pembimbingnya. Siapa pembimbing Bu? Pak tuh. Pembimbing Ibu siapa? Ibu Epi. Onde mante. Dokter. Oh Tuhan, ya Allah. Ini apa ya Bu Samsiar? Dokter Ibu Epi di Perdeko kan Ibu tuh kan ajak deh Pak tuh. Iya, Ibu tuh sibuk banget Bu. Itu Bu sibuk banget. Beko di telepon aman ya dia Pak. Deman.
Iyalah. Apa di mana dia Pak nama mau Eh, tadi banget. Tado mamatan Bu. Itu apa maupun ibu situ supaya kue stay. Ya Bu Yani Iya, iya Bu Pak ya Yani, aja Pak. Beko mundur Pak dia kok. Bu Yani siapa yang bimbing Bu Yani? Iya, beko mundur Pak kok. Tado ibu. Saya yakin. Apa Pak? Bu Yani siapa yang bimbing? Ibu Suci Pak. Oh, alhamdulillah. Ibu Rosa? Pak, kok beda respon apa tuh, Pak? Sama tuh ya Bu. Bu Ayu, Pak. Alhamdulillah. Mantap berusaha. Bu Samsira rancak aja sebenarnya. Alhamdulillah Ibu Samsira ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Suci? Ulang Siapa Bu tiba Suci? awak sampai. Ande. Bu Suci siapa Bu Suci? Bu Polilah, Pak. Oh, alhamdulillah. Enggak tak suka lewat karuan tiba. Mas Indra, Saya sama Bu Tuti itu, Pak. oh enggak payah deh Bu. Enggak payah deh Bu, rancak. Bu Rosa, Tapi Bu, saya Bu, ke siapa? Dado, itu bagi payah Bu. Dado deh Bu. Murah soalnya Bu. Mas Indra Revi, Bu. Jus ya Bu. Bu piye to? Bu Pijo. Oh. Iya. Kalau Bu Riza? Ibu Ayu Nurdian Pak. Bu Nova, Bu Nova, bisa Bu Nova? Bu Ayu Nurdian juga Pak. Ijo. Bu Hilda? Bu Khalila. Bu Nindi? Bu Desti Pak. Bu Nindi, Bu Desti. Bu Dewi? Ibu Kolila Pak. Nah, kalau Bu Yuhafisa, aku mau tahu bahwa sebut petani kampus. Kiranya ada aja ibu-ibu yang lagi ke kampus, nah Bu. Yang tak nampak dan Bu Elni, wah, tak ada kampus. Bu Elni kok di mana tinggal gini ke Bu? Apa Siapa, Pak? Bu Elni di mana tinggal? Elni di Batu Sangka Pak. Ini kerajo di Pabrik Bidan Pak. Oh, jauh ya. Nah, masalahnya Bu Yuhafiza cok ke kampus. Tapi ya nama laki. Berdaki nak Bu ya. Hari itu Pak, skripsi Pak di pustaka. Kalau Bu Nindi jauh ah. Rencana. Bu Nindi jauh ah. Kerinci Pak. Oh iya. Dia cocok nak kemarin jauh. Kerinci. Oke, itu Bu ya. Jadi kalau mau melakukan penelitian yang terpenting itu adalah bikin laporan. Ya. Bikin laporan. Ya, sesulit apapun bikin laporannya harus diselesaikan. Kalau laporannya tidak selesai, ya itu tidak akan selesai perkuliahannya. Ya, oke. Kemudian ada lagi yang kedua, Ibu, di samping eksplorasi itu adalah laporan kasus. Ibu. Laporan kasus ini terbatas, ya. Tidak semua kita sebagai peneliti bisa melakukan laporan kasus. Kalau Ibu bisa, ya, bidan bisa melakukan laporan kasus ini. Ini bagaimana caranya? Hanya dilakukan di bidang kedokteran dan tidak mengikuti kaidah penelitian. Ya, kalau studi kasus berbeda, Ibu. Studi kasus itu ada aturan-aturannya. Tapi laporan kasus ini hanya laporan saja, ya. Dia hanya pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu pun, ya, hanya dilakukan kepada pasien. Misalnya dokter melakukan suatu riset umum tentang penanganan, ya, residen lah misalnya. Ya, misalnya kalau objin, ya, bagian objin saja. Kemudian dia kumpulkan data, kemudian dia analisis data itu. Persiapan awalnya itu biasanya tim, ya, makanya kalau misalnya calon-calon spesialis objin itu kan ada residennya itu, maka dia bentuk tim dulu. Tim ini nanti akan ada para ahli, ya, biasanya yang sudah senior itu, objin senior dijadikan ahli untuk menilai bagaimana calon-calon objin ini bisa lulus. Nah, itu di laporan kasus itu, Bu, ya. Data yang diambil hanya data yang diperlukan pada saat pemeriksaan saja. Pelaksanaannya ya gampang, ya. Dia lakukan pengumpulan data, ya, pergi ke ruang-ruang, ya, kebidanan gitu, ya, di ruang-ruang rumah sakit, kemudian lakukan pembahasan di komite etik, ya, di komite medisnya. Dan tindakan yang dilakukan bagaimana, hasilnya seperti apa, kemudian ditarik kesimpulan, ya, disepakati bersama melalui komite medis yang ada di rumah sakitnya. Itu dinamakan yang laporan kasus.
dia hanya berbentuk lembar per lembar saja, tidak dalam bentuk skripsi seperti yang ibu-ibu buat di D3 kemarin. Itu dinamakan laporan kasus. Maka ibu sebenarnya tidak boleh melakukan laporan kasus ini untuk menamatkan studi, ya. Nah, ini mungkin yang bisa ibu lakukan, ya. Yang ketiga ini adalah penelitian deskriptif, ya. Di dalam penelitian deskriptif ini, rancangan penelitiannya itu menggambarkan atau membuat penginderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Jadi dia, ibu yang harus ibu pahami ketika ibu melakukan penelitian deskriptif, bisa saja nanti ada orangnya, ada tempatnya, ada waktunya. Nah, itu tiga hal ini penting untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena yang terjadi pada suatu tempat, ya, pada suatu lokasi atau pada suatu waktu, ya. Dan perlu juga diingat bahwasanya penelitian deskriptif ini adalah pendahuluan dari penelitian eksperimental. Jadi kalau ibu-ibu nanti melakukan penelitian yang bersifat eksperimental, pasti akan didahului dengan penelitian yang bersifat deskriptif atau analitik. Kalau ibu mau melakukan penelitian analitik, pasti didahului dengan penelitian yang bersifat deskriptif, ya. Kalau ingin melakukan penelitian analitik ini, maka pasti akan didahului dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Di mana penelitian deskriptif ini dilakukan karena timbulnya pertanyaan berkaitan dengan masalah epidemiologis, ya. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang bersifat epidemiologis. Apa saja? Di antaranya adalah besarnya masalah, luasnya masalah, pentingnya masalah yang meliputi siapa, bila mana, di mana, dan berapa banyak, bagaimana sebarannya, dan bagaimana ciri-ciri orang yang menderitanya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan epidemiologis, ya. Bagaimana penyakit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian penelitian deskriptif ini berdasarkan kepada variabelnya orang, umur, jenis kelamin, suku bangsa, pendidikan, perkawinan, tempat, ya, tempatnya bisa di kota, bisa di desa, bisa transmigrasi, bisa pegawai yang dilihat, bisa karyawan, kesuburan, dan perbatasan. Itu semua bisa dilihat kalau kita mau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bisa di community, atau bisa juga di klinis, sebenarnya bisa juga dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Waktunya ada yang berbentuk sekuler 10 tahun. Kalau 10 tahun ibu lakukan ini lama tamatnya. Atau bisa juga siklik 2-3 tahun, tetap lama. Yang ibu bisa lakukan adalah variabelnya nanti musiman, ya. Misalnya musim paritas, ya, musim melahirkan, seperti itu. Jadi musim-musim itu bisa ibu jadikan nanti sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Atau kasus-kasus terbanyak mana, ya, sehingga nanti variabel itu ibu akan lihat nanti adalah variabel musiman. Jadi tidak tergantung siklik, tidak juga tergantung sekuler. Ibu dia baca tersebut nyalang suatu ibu. Nah, Betulnya tekan apa? Apa gunanya ibu penelitiannya deskriptif? Tujuannya adalah untuk menyusun perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Gunanya juga untuk mengevaluasi program pelayanan kesehatan. Yang ketiga juga untuk usulan penelitian lanjutan, karena dia deskriptif ini adalah penelitian awal. Yang keempat adalah membandingkan prevalensi penyakit tertentu antar daerah. Itu bisa, ya. Ibu dapat data penelitian di kota A misalnya. Kemudian ibu cari lagi di kota B, kota C, kota D, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan pembanding untuk penelitian yang bersifat deskriptif. Keuntungannya apa? Dia relatif murah ini. Tidak butuh kelompok kontrol, ya. Diperbolehkan banyak informasi dan perlu penelitian lanjutan atau tidak. Jadi kalau seandainya sudah cukup saja dengan penelitian deskriptif bisa selesai, atau seandainya kalau dianggap belum cukup, bisa kita lanjutkan dengan penelitian lanjutan. Bisa dalam bentuk eksperimental atau bisa juga dalam bentuk analitik. Kerugiannya di sini karena pengamatan hanya 1 kali, maka perubahan tidak diketahui dengan berjalannya waktu, sehingga tidak dapat menentukan sebab akibat terjadinya suatu penyakit. Protokol penelitiannya yang pertama kita adalah merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian tujuan dan definisi operasional, ya. Kemudian populasi studi, cara pengambilan sampel, dan tentukan variabel yang diteliti, lakukan pengumpulan data, lakukan pengolahan data, lakukan penyajian data, lakukan analisis data, penarikan kesimpulan, dan penulisan laporan. Selesai untuk penelitian yang bersifat deskriptif. Nah, pertanyaan penelitiannya apa saja yang mungkin? Ini contoh. Pertanyaan penelitian yang mungkin kita bikin di dalam penelitian deskriptif itu adalah yang pertama adalah apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur?
Kalau saya tanya ke Ibu, bagaimana Ibu jawabannya? Hipotesis Ibu seperti apa? Dugaannya bagaimana? Bu Afniati. Apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur? Bu Af? Tidak semua, Pak. Tuh, ya. Ini saya nanya ke Bu Af ini. Satu baru ya. Hipotesis Bu Af tidak semua. Bu Riza. Coba Bu Riza. Ini Bu Zulfa yang jawab tidak semua, Pak. Ya, Bu Af tidak semua ya. Kalau Riza? Riza jawabannya Bu apa? Zulfa yang jawab nih, Pak, bukan Bu Af. Bukan Bu Af. Tergantung Tergantung. Bu Zulfa apa yang jawab, bukan Bu Zulfa tidak semua. Kalau Bu Af apa jawabannya? Tergantung tingkat kesehatan seseorang, Pak. Itu Riza. Yang jawab siapa tadi tuh? Karena nggak kelihatan ini. Riza, Pak. Riza, tergantung tingkat kesehatan seseorang. Oke, kalau misalnya ini ya, saya misal ini ya, ini pertanyaan penelitian. Apakah tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur? Kalau saya menduga iya, ya. Iya. Maka itu hipotesisnya hipotesis apa itu? Ada pengaruh tekanan darah meningkat dengan bertambahnya umur. Ada pengaruh umur terhadap peningkatan tekanan darah. Itu HA atau H0 itu. Ini udah belajar kan kemarin? Pasti udah belajar ini hipotesis. Nanti saya cek siapa ini ya yang siapa yang mengajar? Tunggu. Yang mengajar tentang hipotesis siapa? Apa HA itu penyanyi? Hipotesis alternatif Ibu. Bu Roza. Ayo Bu Roza. Saya coba tanya Bu Roza ini. Kalau seandainya saya punya hipotesis ada hubungan umur terhadap peningkatan tekanan darah, itu masuk HA atau H0? HA, Pak. Nah, apa itu HA, Bu? Ada hubungan tekanan darah dengan meningkatnya. Enggak, saya nanya HA apa, Bu? Ibu HA itu lu saya jawab. Ibu boleh balik kan pertanyaan apa namanya? Astagfirullah. Bu, kan ada dua hipotesis ya, Bu ya. Ada hipotesis apa yang satu, Bu, namanya? Apa namanya? Satu apa, Bu? Berusaha? HH dan H0. HA dan H0, Pak. HA dan H0. HA atau apa, Bu Roza? Nah, kok udah duduk, kan udah jadi penelitian, Bu? Apakah? Hah? Hipotesa ada, Pak. Bu, siapa yang ini, Bu? Siapa yang mengajarkan hipotesis, Bu? Nanti kalau enggak, nanti bahaya nanti, Bu. Saya udah jauh-jauh ini ngajarinnya. Pas dasarnya Ibu enggak tahu. Siapa yang ngajar kemarin, Bu? Hipotesis. Ada hipotesis keempat. Oh, ada nih. Pak Andi, ayo. Nanti ini, Bu. Coba apa itu HA dan apa itu H0? Ada itu yang ngajarkan hipotesis penelitian. Menjelaskan kerangka konsep, hipotesis, variabel, dan populasi. Coba lihat catatannya, Bu. Di pertemuan ke-5 itu. Sama Pak Andi, Pak, belum kami, Pak. Iya, sama Pak Andi. belum masuk, Pak. Hah? Belum masuk, Pak. Belum Belum. masuk. Anu masuk ada, Bu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Iya, aneh lah, Bu. Kok ambo sih disuruh masuk tadi kayak Ibu? Ambo tiap masuk pertemuan ke-7, pertemuan ke-8. Lah, pertemuan terakhir kemana, Bu? Astagfirullah. Makanya enggak tentu Ibu deh ya. Apa itu hipotesis? Apa itu? Tahu loh, Pak. Oke, jadi HA itu hipotesis alternatif ya, Bu ya. Jadi alternatif, Ibu. Jadi bukan hipotesis ada, nada. Mana ada hipotesis ada? Ibu jawaban Bu Iwana. Ya. Oke, itu karena Ibu belum belajar berarti ya. Jadi H0 itu adalah hipotesis mula-mula ya.
Jadi harusnya kalau saya katakan tadi ada hubungan ya umur dengan peningkatan tekanan darah, ya, maka itu masuk HA atau H0. H0 Ibu ya, jadi dia masuk H0 ya. Kemudian tidak ada pengaruh umur dengan peningkatan tekanan darah, itu masuk H atau H0? HA. HA ya. Jadi artinya nanti ketika Ibu melakukan penelitian dan ternyata umur itu berpengaruh kepada peningkatan tekanan darah, maka artinya hasil penelitian Ibu itu searah atau sinergi dengan HA atau H0. Bu Yuhafiza. Bu Yuhafiza. H0. Maka searah atau sama dengan H0. Nah, jadi nanti ketika Ibu membuat di pembahasan, Ibu akan sampaikan nanti bahwasanya hasil penelitian Ibu itu sejalan dengan H0 ya, tetapi tidak sejalan dengan HA ya, alternatifnya. Gitu ya Bu ya. Nanti bikin nanti di hasil pembahasan Ibu ya, bahwasanya HA-nya ditolak dan H0-nya diterima seperti itu. Nah, ini contoh lagi yang kedua nih, Bu. Berapa besar penggunaan Oralit oleh masyarakat untuk mengatasi dehidrasi pada penderita diare? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, kira-kira jawabannya apa ini, Bu? Kalau mana HA-nya, mana H0-nya? Atau mana H0, mana HA-nya? Mungkin Oralit. Berapa besar penggunaan Oralit oleh masyarakat untuk mengatasi dehidrasi pada penderita diare? Besar, kemudian H0, Pak. H0-nya mana, Bu? Jadi Ibu harus ingat Ibu ya, kalau H0 itu adalah ada ya. Ada cukup besar penggunaan Oralit, ya, ada besar penggunaan Oralit oleh masyarakat untuk mengatasi dehidrasi. Kemudian tidak ada cukup besar penggunaan Oralit oleh masyarakat. Ini karena pertanyaan berikutnya agak kurang kurang bagus sebenarnya ini. Jadi Ibu harus ingat nanti di H0 itu adalah ada, kemudian di HA-nya itu adalah tidak ya. Jadi lawannya sebenarnya. Coba yang C, Bu. Apakah ada hubungan paritas dengan preeklamsi? H0-nya apa itu, Bu? Coba Bu Samsiar. Bu Samsiar apa itu? H apa? HA. H0-nya apa, Bu? H0-nya apa? H0-nya HA, Pak. Gimana? Ada hubungan paritas dengan preeklamsi, Pak. H0-nya apa, Bu? Ada hubungan paritas dengan preeklamsi. Itu dia, yaitu H0-nya. Kalau HA-nya, Bu? Tidak ada hubungan paritas dengan preeklamsi. Yakin, Bu, lulus, Bu, di suatu ujian. Nah, itu ya, Bu, ya, itu jawaban. Ya, mana yang H0, mana yang HA. Ya, itu harus jelas, Bu, harus duduk dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti kebalik-balik. Ya. Jadi nanti kalau seandainya itu sudah duduk, nanti Ibu melakukan pembuatan laporan, nanti itu sudah enak saja itu ya, sudah tahu mana yang hipotesis nolnya dan mana hipotesis alternatifnya Ibu ya. Jadi H0 itu adalah hipotesis nol namanya Ibu, kemudian HA itu adalah hipotesis alternatif. Ini nanti akan belajar lagi dengan Pak Andi gitu ya. Oke, ya ini kita karena masuk ke pertanyaan penelitian ini saja Ibu ya, tersentuh juga yang hipotesisnya. Oke. Tujuannya apa, Ibu? Tujuannya adalah untuk mencari prevalensi penyakit atas fenomena lain pada daerah atau institusi dan mendeskripsikan subjek studi berdasarkan variabel orang, ya Bu ya, variabel waktu dan variabel tempat. Ini akan selalu Ibu temukan ketika Ibu membahas penelitian yang bersifat epidemiologis Ibu ya, penyakit itu, orang, waktu, tempat. Kemudian menemukan hubungan antara dua variabel untuk penelitian lebih lanjut.
mohon Ibu ingat nanti ya, ketika Ibu membuat judul penelitian, Ibu tidak boleh terlepas dari 3 komponen ini. Ada komponen orang, ada komponen waktu, dan ada komponen tempat. Ya, jangan sampai lepas darinya. Contoh ini, Ibu, judulnya, ya, ini ingin mengetahui hubungan anemi ibu hamil dengan kejadian BBL misalnya, ya. Jadi hubungan anemi ibu hamil, mana orangnya? Ibu hamil, ya. Kemudian waktunya di mana? Waktunya kejadian BBL, ya. Waktunya kapan? Misalnya tahunnya 2021 misalnya. Kemudian tempatnya di mana? Misalnya di BPM ibu misalnya, ya. Nah, itu harus lengkap. Jadi harus ada orang, harus ada waktu, dan harus ada tempat. Jadi kalau sudah judul, maka mengetahuinya nih dihilangkan. Jadi hubungan kejadian anemi terhadap ibu hamil dengan kejadian BBL di mana? Misalnya di BPM Bu Roza, di mana? Waktunya kapan? Tahun 2021. Itu sudah menjadi satu judul. Nah, kali ini deskriptif ini, Bu, ya. Misalnya Ibu mau melihat tingkat pengetahuan Ibu tentang ASI eksklusif di mana? Nah, orangnya udah nih, Bu. Ibu. Tentang ASI eksklusif nih objeknya. Kemudian tempatnya di mana? Di Puskesmas Boleh Bancah misalnya. Kota Bukit Tinggi, ya waktunya kapan? Tahun 2021. Itu sudah merupakan satu judul yang lengkap, ya. Sudah ada orang, sudah ada waktu, dan sudah ada tempat, ya. Atau yang ketiga ini, Bu, ya, Ibu ingin mengetahui hubungan paritas dengan preeklamsi, ya. Bagaimana pula hubungannya? Jadi misalnya nanti Ibu tinggal menambahkan orang, waktu, dan tempat. Hubungan paritas dengan kejadian preeklamsi di mana, Ibu? Di wilayah kerja misalnya, Puskesmas Tigo Balai, Kota Bukit Tinggi, tahun kapan? Tahun 2021. Itu sudah menjadi 2001. Judul yang komplit, gitu ya. Jadi tolong diingat, itu harus ada orang, harus ada waktu, dan harus ada tempat. Nah, kalau ini Ibu sudah masukkan ke kepalanya, Ibu, saya rasa untuk penelitian nanti itu sudah aman, Ibu, ya, sudah lancar itu. Kemudian Ibu nanti juga harus membuat di dalam penelitian itu adalah tujuan umum penelitian. Tujuan umum penelitian ini nanti harus menjawab pertanyaan penelitian tadi, Bu, ya, pada slide sebelumnya. Jadi tujuan umum penelitian itu harus menjawab pertanyaan penelitian. Dan biasanya tujuan umum itu dibuat dalam kalimat yang pasif. Jadi nanti Ibu bikin tujuan umumnya adalah diketahui hubungan antara paritas dengan kejadian preeklamsi pada ibu apa, ya, di mana, tempatnya, tahun berapa. Nah, itu kata-kata awalnya itu adalah pasif. Diketahuinya. Atau dideskripsikannya, ya, bahasanya itu bahasa pasif, Ibu, jangan bahasa aktif. Bahasa aktif nanti Ibu gunakan pada tujuan khusus, ya. Tujuan khusus ini di sini adalah kegiatan untuk mencapai tujuan umum ini, maka dia aktif, ya. Apa saja yang menjadi tujuan khusus? Misalnya pertama, mengetahui kejadian paritas pada ibu hamil. Jadi kalimat pertamanya itu aktif. Yang kedua, mengetahui kejadian preeklamsi pada ibu hamil misalnya. Itu mengetahui, itu adalah kalimat yang aktif. Sementara di tujuan umumnya nanti diketahui karena dia harus berbentuk pasif. Paham, Bu Roza? Memang gue ya, saya paham berarti, ya. Oke, ya. Kalau Bu Yuhafiza paham ya, Bu, ya? Ini Ibu harus didengarkan sekarang nih, Bu, karena Ibu sudah mulai lanjut riset ini, saya lihat. Ya, buku-bukunya sudah dikumpulkan, sudah mulai ditulis, berarti sudah mulai membuat bagian-bagian yang penting di dalam penelitian ini. Ya. Ada pertanyaan nggak, Bu, sampai di sini? Saya sudah mulai ini, ya, memperlihatkan kepada Ibu bagaimana bentuk kualitas penelitian, ya. Kemudian judul-judul sudah digambarkan, ya. Tinggal Ibu bekerja lagi bagaimana menyelesaikan, ya, penelitian ini. Bu Indah, ada pertanyaan, Bu Indah?
Ada Bu Ina, pertanyaan? Bagaimana dengan tujuan umum tadi, Pak? Kurang mengerti, Pak. Jadi tujuan umum itu dia menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian kan tadi ada di bagian kita tadi, ya. Kalau seandainya judulnya adalah ingin mengetahui apakah tekanan darah itu meningkat dengan bertambahnya umur, maka tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah tujuan umumnya pasif. Jadi ketahuinya hubungan bertambahnya umur dengan kejadian dengan peningkatan tekanan darah di mana, ya, tentukan tempatnya, tentukan waktunya, ya, seperti itu. Nah, itu tujuan umumnya. Tujuan khusus ini harus pasif, ya. Kalau tujuan khususnya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan umum tadi. Jadi apa saja kira-kira? Nah, ini umur, ya, berarti diketahuinya tentang umur responden, misalnya diketahuinya nilai tekanan darah responden, seperti itu. Jadi kira-kira itu menjawab tujuan khusus yang itu akan kalimat pasif, kalimat aktif yang mengetahui seperti itu. Oke, paham Bu Ina? Bu Nindi, ada pertanyaan Bu Nindi? Bu Nindi, ada pertanyaan? Ini Bu Af udah mulai sakit kepala Bu Af. Bu Af, ada pertanyaan? Udah ngantuk, Pak. Hari jam 10 lah dong. Wah, jam 10 selesai, Bu. Sampai dan balik hendak ada Pak. Jangan, Bu. Ambo ndak tahu, Bu. Ambo kapai. Coba. KPK apa malam minggu kok, Pak? Pai balik, Bu. Masa berisiko sih, Bu. Bu Yafiza, ada yang mau ditanyakan, Bu? Bu Yafiza, yuk bertanya, waktunya ini daripada Ibu. Ya, silakan. Jadi tujuan khusus itu didapat dari apa, Pak? Dari data subjektifnya, Pak? Tujuan khusus ya kegiatan untuk mencapai tujuan umum, Bu. Didapatkan dari mana? Itu dari sebenarnya tinggal dari pertanyaan penelitian tadi, Bu, menjawab pertanyaan penelitian itu, ya, karena tujuan umum kan menjawab pertanyaan penelitian, sementara tujuan khusus itu adalah kegiatan untuk mencapai tujuan umum. Nah, yang menjadi sumbernya itu adalah pertanyaan penelitian tadi, Bu. Ya, seperti apa pertanyaan penelitiannya? Sebenarnya variabelnya, ya, variabel penelitian yang muncul ketika kita melakukan penelitian dan kita sebenarnya membuat tujuan-tujuan khusus itu dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada. Paham, Ibu? Terima kasih, Pak. Ada lagi? Bu Suci, ada pertanyaan, Bu Suci? Enggak, Pak, di sini mati lampu, Pak. Oh ya Allah, iya Bu. Nggak usah didiin, Bu. Kami menampak emosi. Barusan mati lampu, Pak. Iya, Bu, tahu. Yakin betul, Bu. Gimana mati lampu, Ibu? Bu Zulfa, ada pertanyaan, Bu? Bu Zulfa? Nah, ini Bu Zulfa baru muncul. Ini sebab trafik. Nah, ada pertanyaan Bu Zulfa? Enggak, Pak. Bu Yunike? Enggak, Pak. Bu Yunike ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, oke. Kalau tidak, kita coba lanjutkan. Kita tutup dengan tutup loh, baru selesai. Oke, populasi studi ya dan subjek studi. Ya, di sini di dalam populasi studi itu berupa masyarakat di suatu daerah. Jadi populasi, Ibu, ya. Jadi Ibu harus perhatikan nanti ketika melakukan penelitian, Ibu tidak akan terlepas dari yang namanya populasi, ya. Populasi itu nanti ada populasi sungguhan, ada juga yang populasi studi, ya. Populasi studi itu berupa masyarakat di suatu daerah, ya, di suatu institusi, di suatu sekolah atau rumah sakit. Itu tergantung nanti Ibu melakukan penelitiannya kemana gitu. Kalau masyarakat di suatu daerah berarti Ibu mengkaji komunitas biasanya, ya. Misalnya di wilayah kerja puskesmas A, ya, wilayah kerja puskesmas B dan seterusnya. Kalau Ibu melakukan nanti penelitiannya di kampus misalnya, itu berarti yang menjadi populasi studinya adalah seluruh
seluruh penduduk yang ada di institusi itu, ya, seluruh masyarakat yang ada di institusi itu, ya, biasanya dinamakan dengan sivitas akademika, gitu ya. Atau bisa juga di sekolah, ya. Kalau seandainya ibu misalnya mau melakukan penelitian, misalnya tentang personal hygiene, ya, tentang vulva hygiene, bisa saja ke sekolah, ya, itu bisa dilakukan dengan penyebaran angket mungkin atau yang lainnya. Atau bisa saja nanti ibu melakukan penelitian di rumah sakit, ya, kasus tertentu melakukan misalnya eksperimental, ya, atau penelitian analitik, itu bisa dilakukan di rumah sakit. Dingin. Bu Samsiar, ini memang agak dingin Bu Samsiar, suara Bu Samsiar terangnya masalahnya. Ya Bu ya. Nah kemudian Ibu, populasi itu merupakan subjek studi, yaitu individu yang akan diukur ciri-cirinya sesuai tujuan penelitian. Jadi setelah populasi studi muncul, biasanya dilanjutkan dengan populasi TOK ini ya, yang merupakan subjek studi, yaitu individu yang akan diukur ciri-cirinya sesuai tujuan penelitian. Misal ini, kalau Ibu mau melakukan penelitian tentang menars misalnya, tentu walaupun dia di sekolah, ya, tentu tidak semua anak sekolah yang dilihat, hanya anak sekolah yang perempuan saja seperti itu dinamakan dengan populasi yang merupakan subjek studi, yaitu individu yang akan diukur. Kemudian bisa juga nanti di dalam populasi studi itu adalah variabel orang sebagai subjek penelitian, ya, bisa dicontohkan umurnya, bisa dicontohkan jenis kelamin, ya, pendidikan, pekerjaan, kemudian status perkawinan. Itu bisa juga dilakukan pengambilan variabel penelitian. Kemudian sebagai variabel utama, maka ditentukan yang pertama umurnya harus tepat. Ya, jadi kalau bisa Ibu nanti di dalam angket atau kuesioner yang dibuat itu akan ada umur tepatnya, Bu. Misalnya ada tahun, ada bulan, kalau bisa ada hari, itu akan lebih bagus. Ya. Kemudian apakah pengakuan responden dan bagaimana dan batas bagiannya itu juga perlu dilihat. Kemudian juga perlu juga nanti diambil bagaimana status perkawinan, ya, untuk melihat bagaimana karakteristik responden. Misalnya pernah menikah, ya, kalau seandainya pernah menikah sejak kapan, seperti itu. Itu bisa ditanyakan kepada responden. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus hati-hati, ya. Jangan sampai menyinggung perasaan responden. Karena kita butuh, ya, responden sesungguhnya ketika kita melakukan penelitian. Kemudian kalau di pekerjaan juga seperti itu, kita bisa memiliki nanti dia bekerja atau tidak bekerja, tinggal dia checklist saja, seperti itu. Prioritas juga seperti itu, apakah dia primi atau multi atau grande, ya, itu bisa kita jadikan choice, ya, terhadap angket pertanyaan yang kita bikin. Apa tujuannya? Untuk menjawab semua pertanyaan penelitian. Oke Ibu, itu tentang populasi studi dan subjek studi. Sekarang ini yang terpenting sebenarnya Ibu, ya. Kemudian cara pengambilan sampel, ya. Di dalam cara pengambilan sampel ini, ya, kita itu pengambilan sampel itu kalau kita menggunakan statistik, kita harus melakukan pengambilan sampel itu secara random. Random itu artinya acak, ya. Maka kita mengenal ada istilah acak sederhana, dan kita juga ada mengenal istilah sampelnya itu sistematik, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya simple random sampling, gitu ya. Sampel acak sederhana atau systematic sampling, ya, itu artinya sampelnya itu diambil secara sistematik, ya. Bagaimana caranya? Itu gampang sebenarnya. Kalau kita mengambil simple random sampling, pengambilan sampel acak sederhana, maka caranya setiap individu itu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Karena ada kata kunci, semua individu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel, caranya yang pertama kita buat daftar semua sampel yang dan diberi nomor. Misalnya ada 100, berarti ada nomor 1 sampai dengan 100, seperti itu. Kemudian buat kertas nomor urut dengan warna sama. Ya, masukkan ke dalam kaleng, kemudian diaduk. Ya, jadi warnanya sama, nomor urut 1 sampai dengan 100. Kemudian keluarkan atau ambil sesuai dengan jumlah yang diinginkan, lalu kocok dengan daftar pertanyaan. Misalnya, saya mau ambil datanya itu 30. Jadi dari 100 itu dengan warna yang sama, atau ambil 30. Ya, artinya yang 30 orang yang kita ambil itu sebenarnya mempunyai 100 orang tadi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Siapa yang terpilih itulah yang dijadikan sampel. Seperti itu. Itu dinamakan dengan simple random sampling. Jadi
gampang ya Bu ya. Ibu sering arisan itu tuh gampang sekali itu untuk ngambil mencabut-cabut nomor itu. Nah, cara seperti itu dinamakan dengan simple random sampling. Ibu yang kedua ya, itu adalah pengambilan sampel sistematik atau systematic random sampling. Untuk systematic random sampling itu berbeda dengan simple random sampling tadi, tidak semua sampel itu mendapat kesempatan sebagai sampel. Ya, tidak semua populasi itu mendapatkan kesempatan sebagai sampel. Karena ada interval N per N kecil. Nah, ini ada statistiknya sedikit, Bu. N ini adalah jumlah populasi, dan N kecil ini adalah jumlah sampel. Jadi kalau seandainya misalnya sampel kita ada 100, dan populasi kita 100, sampel kita ambil 10, berapa dia itu? Nah, ini 1000 ya, samakan aja. Kalau N-nya itu 1000, dan sampelnya kita ambil 100, maka kita dapatkan intervalnya itu 10. Maka Ibu akan ambil nanti 1 sampai 10, ya 1, 10. Kemudian misalnya keluar nomor 2 nih Bu, ya. Keluar nomor 2, maka sampel berikutnya adalah 12. Jadi 2, 12, 22, 32, 42, paham Ibu? Sampai dengan 100 jumlah unitnya. Kenapa? Karena jumlah total sampelnya itu adalah 100. Paham Ibu ini? Systematic random sampling? Jadi nomornya diacak gitu ya Pak? Nomornya tidak diacak. Enggak, di systematic random sampling tidak diacak. Yang diacak tadi yang di awal. Yang penting itu ini Bu. Ya. Ini N-nya 1000, perhatikan ini. N-nya 1000, sampelnya 100. Berarti kita dapatkan intervalnya itu 10. Di 1, 10, 11, 20, dan seterusnya. Kemudian Ibu, kita ambil ya, baru diacak. Ya, misalnya keluar nomor 2 ini ada nomor urut 1 sampai dengan 10 misalnya. Ya, misalnya keluar nomor 2 nih misalnya. Maka sampel berikutnya adalah langsung saja Bu, 2, 12, berapa lagi Bu? 2, 12, berapa lagi Bu? 22, 22, 22, Pak. 32, berapa lagi Bu? 42, 42, 52, berapa lagi? 62, 72, dan seterusnya. Sampai semuanya itu berjumlah 100. Ya Bu ya, sampai semuanya itu berjumlah 100. Jadi nanti diurut ya, itu dinamakan dengan systematic random sampling. Nah, itu teorinya Ibu ya. Kalau Ibu lakukan nanti di SPSS gampang sekali ya. Tinggal kita melakukan pemilihan sampel menggunakan systematic random sampling. Ya, seperti itu. Kalau seandainya data Ibu itu besar ya, atau 30% dari 2000. Ya, ini juga bisa dilakukan ya kalau misalnya datanya 2000 ini. Kalau 2000 kan besar. Tapi kan Ibu jarang ya yang memiliki data populasi itu besar. Kalau besar gampang nih Bu, 30% dari 2000, maka 30% dari 1000 itu ada 600. 600 sampel yang diambil, kan masih besar ya. Maka kita gunakan interval yang baru, itu adalah 2000 per 600 sama dengan 10 per 3. Maka cara pengambilan sampel pertamanya adalah nomor 3, nomor 6, ya ini dibulatkan aja ya, 10 per 3 kan 3,3 sekian ya. Tapi dibulatkan 3 saya, 3, 6, 9, dan seterusnya. Dan kedua adalah 13, 16, 19, dan seterusnya sampai dengan 600 ya. Sampel yang diambil. Nah, itu cara pengambilan sampel juga dengan sistematik random sampling. Paham Ibu? Paham Pak. Alhamdulillah. Yang lain paham Ibu? Nah ya, nanti kalau Ibu tidak paham nanti bisa diajarkan menggunakan SPSS-nya Ibu ya. Tetapi ini adalah kunci untuk memahami bagaimana systematic random sampling bisa dilakukan untuk penelitian. Bu Roza, paham Bu Roza? Ada pertanyaan nggak? Coba. Paham sedikit Pak. Oke, adalah ya. Kalau pengambilan sampel berdasarkan kriteria influence itu belum dan eksklusi apa? Ya, itu belum lagi Bu Roza ya. Ini masih kita berbicara pengambilan sampel. Nanti dari sampel lagi ada lagi kriteria turun ya. Ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi ya.
Kriteria inklusi itu adalah kriteria yang masuk ya di dalam kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Dan kriteria eksklusinya itu adalah kriteria di luar ya, kriteria yang ditentukan oleh peneliti sendiri. Nanti itu lain lagi ya. Misalnya ini 600 dari 600 itu bisa saja tidak 600 ya, misalnya hanya diambil 200 saja ya, karena kriteria inklusinya terpenuhi hanya 200 misalnya. Artinya 400-nya out. Ya, drop out namanya di dalam kita melakukan penelitian. Itu bisa ya. Itu nanti setelah kita melakukan pengambilan sampel seperti ini ya, baik itu random sampling maupun yang non random. Nanti ada lagi non random Ibu ya. Yang kedua ada lagi pengambilan sampel secara pengambilan sampel sertifikasi ya Pak. Ya, stratifikasi ya, pengambilan sampel secara stratifikasi itu berkelompok ya, berjenjang lah ya kalau bahasa lebih pasnya. Dia dilakukan pada sampel kecil pada populasi besar ya, sehingga dengan cara apapun tidak dapat menggambarkan populasinya macam populasinya. Ya, itu juga bisa dilakukan secara strata. Contohnya Bu, nanti di kelas misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu diambil berjenjang Ibu. Misalnya kelas 1 diambil sekian orang, kelas 2 diambil sekian orang, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan stratified random sampling. Ya. Itu nanti caranya itu khusus. Nanti mungkin barangkali kalau ingin melakukan itu nanti, misalnya jorong ya Bu ya, mau mengambil sampel di wilayah kerja di nagari lah misalnya. Di nagari itu ada jorong 1, jorong 2, jorong 3. Maka nanti kita ambil berdasarkan jumlah penduduk yang ada di sana ya. Itu nanti bisa kita gunakan dengan stratified random sampling. Oke, selanjutnya ada lagi Ibu pengambilan sampel yang non random ya. Pengambilan sampel yang non random itu diantaranya kita mengenal adanya accidental sampling. Accidental sampling ini enak nih Bu ya. Kemudian ada lagi yang pengambilan sampel berjatah, kuota sampling, atau juga kita bisa melakukan pengambilan sampel dengan pertimbangan atau purposive sampling ya. Di antaranya Ibu, kita mengenal adanya accidental sampling, di mana peneliti mengambil sampel sesuai dengan yang diinginkan ya dalam tujuan penelitian. Dan untuk mengetahui opini masyarakat, maka peneliti datang ke tempat tertentu, setiap yang datang sesuai kriteria diambil dengan jumlah yang sesuai yang diperlukan oleh peneliti ya. Itu dinamakan dengan accidental sampling. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan kuota sampling. Ya. Kuota sampling itu jumlah dan kriterianya sesuai dengan yang ditentukan peneliti. Misalnya jumlahnya 100 orang, kriterianya adalah 50 orang laki-laki, 50 orang perempuan. Siapa menentukan? Peneliti. Kemudian apalagi ya, dia wanita berumur 20 sampai dengan 30 tahun. Siapa yang ditelitinya tergantung kepada peneliti. Dinamakan dengan kuota sampling. Yang ketiga, kita juga mengenal adanya purposive sampling. Purposive sampling ini adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan bila cara pengambilan sampelnya dilakukan sedemikian rupa, sehingga kewakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan orang yang berpengalaman. Jadi purposive sampling ini harus ada expert ya, yang validitas ya, siapa saja sampel yang diambil oleh peneliti. Terakhir, itu adalah konsekutif. Dia berdasarkan waktu, yaitu periode tertentu yang memenuhi kriteria studi. Saya diamanahi sampai di sini, Bu, ya. Jadi mungkin yang lain ya akan diajarkan sama Pak Andi ya. Sampai di sini, Bu. Ada pertanyaan? Ada Ibu pertanyaan? Yang purpose sampling itu Pak. Ya, purposive ya. Purposive sampling itu adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan ya. Bila cara pengambilan sampel dilakukan sedemikian rupa sehingga kewakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan orang yang berpengalaman. Ini contoh ini. Misalnya ada kepala puskesmas ya. Saudara datang ke kepala puskesmas, bilang saya mau melakukan penelitian tentang ini, ya penelitian tentang ini. Kemudian ditanya oleh kepala puskesmas, siapa saja yang dijadikan sampel misalnya. Saudara katakan menggunakan ini. Terus kata puskesmas, jangan begitu.
baiknya seperti ini. Nah, puskesmas adalah orang yang mempunyai pengalaman ya di sana. Jadi kata-kata kepala puskesmas itu bisa dijadikan sampel ya. Nah, kalau dilakukan seperti ini dinamakan dengan purposive sampling ya. Maka nanti disampaikan pengambilan sampelnya non random menggunakan purposive sampling seperti itu. Berarti apanya populasinya sudah diketahui sebelumnya ya Pak? Ya, populasinya sudah diketahui, kemudian cara pengambilan sampelnya itu berdasarkan pertimbangan dari expert lah namanya ya, termasuk di antaranya adalah orang yang berpengalaman di bidang itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak, ya Bu, Samsiar sudah tidur itu ya. Hari sudah jam 10, kita selesaikan ya perkuliahan kita sampai di sini. Mudah-mudahan lancar ya penelitiannya dan mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Adi. Mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadirnya banyak ini, bisa nggak sekarang kita foto? Tadi nggak ada Bu Samsiar. Ya, Coba kan kamera semua. Jadi saya anggap ini yang hadir terakhir ini ya 24. Nah, saya coba on kan juga. Jadi yang tadi saya tidak jadikan laporan ya, yang ini aja. Ini lebih banyak. Bu Sonia, ini Bu Delni masih belum turun dari motor ini. Coba di-on kan yang mati lampu tadi siapa ya? Sudah hidup lampunya? Sudah hidup Pak. Sudah hidup, alhamdulillah. Ayo, hidupkan namanya. Itu Bu Mas Indra tangan aja dia penyekat teh. Nggak bisa tangan tuh Bu. Ibu kalian. Mas Indra tangan gitu nyekat teh. Ya Allah, bisa. Ini foto, Bu. enggak tuh di kamarnya cuma Pak. Astagfirullah. Ya Allah. Nah, tangannya jalan hati. Ya, Bunda, Bu Zulfa, Mas Indra cela ya Allah. Kok nggak ada dia? Ada lo Bu. Ini lalu cuma Pak. Capek. Pak. Nah, Bu Yuhafiza, bisa di-on-kan lagi kameranya, Bu. Nah, bisa lah 2 orang. Lo kok tambah Yuhafiza cela? Mas Indra nggak bisa nampak muka. Tuh ya Allah. Iya lalu itu kira ya Allah. Iya sama lalu nyebut saya Samsiar. Allahu Akbar. Kamu panik aja lalu. Parah Ibu. Ibu, saat absen terus belum Pak. Pak tolakmu. 1, 2, Sasa mencari koruptor. Ada gigi ikonnya koruptor. Sambok tuh. Iya Allah. Ayolah Ibu Endoso Ibu. Ada di Capek-capek nyalakan lipstiknya Pak. Iya, nggak ada lipstik deh Bu. Pakai yang punya di apapun siapa itu. Nggak jilbab deh Bu. Nggak jilbab pakainya deh Bu. Apa Bu pakai itu? Indah. Nggak jilbab dong. Kan pintu nah Bu. Kain panjang. Ya Bu ya, mohon maaf ya Bu ya, saya bercanda terakhir ya, mudah-mudahan Ibu lancar untuk penelitian ya Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.